Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan menyatakan kebaikan demi kebaikan dalam sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang Tuhan selalu limpahkan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 134 ayat 1-3. Tertulis demikian. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat hidup kita terasa berat, ketika kita cemas dan tertekan, dan masalah begitu menumpuk, kita biasanya tidak ingin memuji Tuhan. Padahal justru inilah saat yang paling kita butuhkan untuk memuji Dia. Memang sangat mudah memuji Tuhan dan menyatakan syukur kepadanya ketika hidup ini terasa enak, dan lebih sulit ketika situasi terasa buruk, ketika kita banyak beban, merasa cemas dan takut. Saat semuanya dalam keadaan baik dan kita memujinya, itu adalah pujian yang wajar dan sudah seharusnya kita lakukan. Dapat dikatakan ini tidak begitu istimewa. Tapi ketika keadaan yang buruk terjadi dan kita memuji Tuhan, maka ini merupakan sebuah pujian yang dikategorikan sebagai korban. Pujian kita istimewa. Mengapa? Sebab kita memuji Tuhan dengan hati yang tulus, walaupun mengalami penderitaan dan kesukaran. Kita memuji Tuhan karena kita sadar bahwa Tuhan layak menerima segala pujian, dan kita memujinya tanpa tergantung pada keadaan yang kita alami. Mazmur 134 ayat 1-3 ini berkata, Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Dalam ayat ini, saudara, jelas terdapat ajakan untuk memuji Tuhan di malam hari, terkhusus bagi mereka yang melayani di rumah Tuhan pada waktu itu. Tapi tidak terbatas pada mereka yang melayani di bait suci. Kita semua sekarang ini yang adalah hamba-hamba Tuhan, hendaknya memuji Tuhan dimanapun kita berada. Saat malam hari, ketika kita sudah pulang dari tempat kerja, berhenti dari segala aktivitas kita, atau bagi kita yang masih bekerja di malam hari, mari ingat untuk memuji Tuhan. Walaupun mungkin kita sudah merasa lelah, atau mungkin kita sedang sibuk, ingatlah untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya. Memuji Tuhan berarti mengatakan hal-hal yang baik tentang Tuhan, menyembah Dia, merayakan kebaikan dan anugerah-Nya kepada kita, bersyukur kepadanya, dan memuji nama-Nya. Pujian dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk doa, karena pada dasarnya kita sedang berbicara kepada Tuhan. Ada banyak cara untuk memuji Tuhan. Dalam Mazmur kita menemukan ekspresi pujian melalui nyanyian dan tarian, mengangkat tangan, bertepuk tangan, dan memainkan alat musik. Kita dapat mengambil sikap yang sesuai dengan kondisi kita untuk memuji Tuhan. Mazmur 134 ini mengatakan bahwa kita harus memuji Tuhan. Inilah salah satu hal yang akan kita lakukan untuk selama-lamanya dalam sorga yang kekal. Memuji Tuhan tidak perlu suara vokal yang bagus. Mungkin suara kita fals,
Dan kita tidak perlu talenta musik yang hebat. Dalam keadaan kita, apapun itu, kita dapat memuji Tuhan. Suara pujian kepada Tuhan yang paling merdu dan indah adalah ketika pujian itu lahir dari hati yang sungguh dan tulus. Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa sebenarnya manfaat dari pujian? Pujian yang kita naikkan tidak sia-sia, saudara. Ada manfaat yang kita miliki ketika kita memuji Tuhan. Yang pertama, pujian itu membuat kita beralih dari fokus pada diri sendiri menjadi berfokus kepada Tuhan dan memampukan kita mengalami dan merasakan hadirat-Nya. Yang kedua, pujian pada Tuhan membuat kita mengalami sukacita dan damai sejahtera-Nya. Dan yang ketiga, pujian kepada Tuhan mengundang berkat dan kuasa Tuhan, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas di dalam penjara. Mari saudara yang dikasih Tuhan, naikkanlah pujian. Ucapkanlah dengan mulut kita perkataan-perkataan pujian kepada Tuhan dari dalam hati kita yang tulus dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Malam ini Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami untuk kami menaikkan pujian syukur kepadamu. Ampuni kami kalau kami seringkali lupa atau lalai untuk melakukan hal ini. Kami lebih sering terfokus pada diri sendiri, terfokus pada masalah-masalah yang kami alami. Kami begitu terjebak dengan berbagai situasi yang sedang kami hadapi, dan kami menjadi malas untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami memuliakan Engkau karena Engkau baik. Segala karya-Mu, perbuatan-Mu baik bagi kami. Karena itu kami mau memuji Engkau, bersyukur atas segala karya-Mu yang ajaib, atas semua perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu memuji-Mu dan mengingat selalu akan kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu baik dan terus akan melakukan kebaikan di hari-hari esok dan akan datang. Malam ini Tuhan, kami kembali akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama-Mu dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sedang dalam masalah mendapatkan jalan keluar. Berkati bangsa negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa negara di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu Tuhan. Berkatilah semua umat-Mu di mana saja berada, dan setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.